membahas tentang anatomi mamalia. Kedua adalah morfologi tentang mamalia, klasifikasi tentang mamalia, fisiologi tentang mamalia, dan karakter tentang mamalia. Jadi, apa sih mamalia itu? Nah, mamalia merupakan kelas vertebrata yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mamae atau yang berarti susu. Ciri-ciri mamalia adalah yaitu memiliki anggota tubuh untuk berjalan. Selain itu, mamalia juga memiliki kelenjar yang terdapat pada susu, memiliki tulang belakang, memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, memiliki kuku dan cakar. Selain itu, dia juga memiliki kuku gigi yang bertaring. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada anatomi tentang mamalia. Anatomi mamalia juga memiliki sistem pencernaan dan kelenjar pencernaan. Dia juga memiliki sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem saraf, dan sistem otot. Nah, ini adalah morfologi tentang mamalia. Ini contohnya adalah ada pada morfologi kelinci. Kelinci itu bentuknya itu memanjang dan silinder. Kelinci betina dan kelinci jantan itu mempunyai ukuran yang kurang lebih sama. Dia itu mempunyai berat badan sekitar 45 kg, panjangnya 45 cm dan mempunyai berat badan 2,25 kg. Dan kelinci itu mempunyai berwarna hitam putih gitu. Dan di dalam kelinci ini itu terdapat bulu atau rambut yang menutupi tubuhnya. Fungsinya adalah yaitu agar menjaga tetap hangat. Jadi pada kelinci itu dia itu mempunyai ciri khas yang sama seperti mamalia. Dia mempunyai kepala, leher, belalai, dan sama persis seperti mamalia. Jadi mamalia itu jadi kelinci itu termasuk mamalia. Selanjutnya ada pada struktur mulut. Mulut itu dia tuh terdapat ada celah melintang yang dibatasi oleh bibir atas dan bibir bawah, yaitu bertekstur lembut dan fleksibel. Di atas dari mulutnya itu terdapat ada hidung. Pada hidung kelinci itu terdapat ada dua celah yang celah miring bukaan berada tepat di atas mulut. Dan di atas di sini ada rinarium. Rinarium ini itu dia itu memiliki lubang hidung dengan kulit yang lembab dan terbuka. Jadi rinarium ini itu tidak memiliki bulu yang mengelilingi lubang hidungnya. Jadi di sini tuh rinarium tidak memiliki bulu. Selanjutnya ada vibrissae. Vibrissae itu ada rambut-rambut taktil tebal menonjol dari sisi bibir atas. Rambut-rambut ini kaku dan panjang. Itu ada rambut-rambut kakunya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya di sini ada mata, itu pada mata. Nah, di sisi kepala terdapat dua mata, masing-masing dengan kelopak mata atas dan bawah. Di sini tapi kelihatan.
yang dapat digerakkan dengan bulu matanya yang sangat halus dan pendek. Selaputnya itu dinamakan nici. Nici ditating. Kelopak mata ketiga yang berwarna putih kecil juga terdapat di bagian dalam anterior. Selaput nici ditating juga dapat digerakkan dan dapat diregangkan di atas kornea untuk membersihkannya. Kak. Yang selanjutnya telinga luar atau kina. Di bagian atas kepala terdapat sepasang telinga luar yang membentuk telompet yang besar dan dapat digerakkan. Kina yang panjang dapat bergerak ke segala arah untuk menerima gelombang suara. Apabila kelinci dalam keadaan siaga saat berbaring. Yang selanjutnya leher dan badan. Leher adalah telinga panjang yang menghubungkan kepala ke batang leher. Leher membantu kelinci untuk bergerak ke segala arah. Leher kelinci pendek dan fleksibel, ini membantu untuk menggali dan berlari cepat. Lalu klasifikasi mamalia, kingdomnya bisa gunakan sendiri. Punya klasifikasi mamalia, kingdomnya animalia, subkingdomnya metadella, filumnya chordata, subfilumnya vertebrata, dan kelasnya mamalia. Dalam klasifikasi mamalia terdapat 3 kelas, yaitu monotremata, mamalia yang bertelur. Subkelasnya adalah prototeria. Yang kedua, subpiala, mamalia berkating. Subkelas metatheria. Lalu yang ketiga, mamalia berplasenta. Subkelasnya eutheria. Klasifikasi pada mamalia dibedakan dari cara mereka merawat anaknya selama perkembangan embrio. Monotremata tetap bertelur seperti moyangnya Petacacidea. Pada subpila, anaknya bertahan untuk jangka waktu yang pendek di dalam saluran reproduksi ibunya. Selama waktu pendek ini, makanan diperoleh dari kuning telur yang tumbuh di dalam dinding uterus. Pada mamalia plasenta, mempertahankan anaknya di dalam uterus induk sampai si anak berkembang dengan baik. Lalu selanjutnya morfologi histologi mamalia. Pada fisiologi histologi dibedakan menjadi 6, yaitu pertama kelenjar pada mamalia, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Yang pertama, kelenjar. Ciri fisiologi umum dari mamalia adanya kelenjar susun, di mana kelenjar ini berfungsi pada mamalia betina, dan pada mamalia jantan itu mempunyai tapi tidak memiliki fungsi. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran aliran pada mamalia ini lebih maju dibandingkan
pada sistem hewan vertebrata lainnya. Pada sistem sirkulasi, peredaran pada mulai ini dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil atau pulmonar dan peredaran darah besar, yaitu sistematik. Itu dimulai dari darah kotor yang dibawa oleh arter pulmonaris menuju paru-paru dari sisum kanan di alveolus yang terdapat di paru ini akan terjadi pertukaran antara gas CO2 dan gas CO2 dan O2. Pada sistem peredaran besar dimulai dengan darah yang keluar dari jantung melalui otak menuju ke seluruh tubuh, bergerak menuju sistem organ melalui arteri darah yang mengandung banyak oksigen. Kemudian vena akan membawa darah kotor dari sistem organ keluar menuju jantung. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini saluran pencernaan yang dimiliki oleh mamalia itu meliputi mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh mamalia. Jadi, umumnya itu mamalia itu memiliki gigi, bibir yang bisa digerakkan kecuali Menotremata dan paus. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan mamalia ini itu lebih lebar, namun tidak ada kantung udaranya. Di dalamnya seperti pada apes, di depan celah di dasar faring ini terdapat epiglottis atau kantung tulang rawan. Nah, ini adalah sistem pencernaannya. Selanjutnya ada sistem saraf. Nah, di pelakasan sel telur dari ovarium disebut oleh ovulasi. Aku tikat. Tak. Selanjutnya ada sistem saraf. Nah, di dalam sistem saraf ini itu tidak sekompleks dengan yang terdapat di burung. Dan sistem saraf ini itu terjadi secara teratur dan sepanjang tahun. Pada mamalia ini, hal ini hanya terjadi pada musim kawin. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi mamalia ini termasuk pada manusia, hal ini terjadi secara teratur dan sepanjang tahun. Terus, ya sebenarnya Pak, ini ya. Ini ya. Itu ya. Jadi di dalam sistem reproduksi ini itu terjadi sepanjang tahun dan terjadi pada musim kawin. Nah, proses pembuahan ini didahului oleh kopulasi, hasil dari pembuahan berupa pengendapan sperma di dalam vagina setelah ejakulasi. Selanjutnya ada fisiologi mamalia. Selanjutnya ada histologi mamalia. Di dalam histologi mamalia itu terdapat ada jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan otot. Histologi ini Coba tes.
Jaringan ikat ini terdiri dari sel-sel yang dipisahkan oleh materi tak hidup yang disebut dengan matriks ekstraseluler. Dan jaringan saraf ini itu terdiri dari sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Diklasifikasikan sebagai jaringan saraf atau biasa disebut dengan saraf. Selanjutnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini berfungsi untuk menghasilkan kekuatan dan menyebabkan gerakan, baik gerak atau gerakan di dalam organ internal. Fungsi jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu mempunyai fungsi yang pertama ada sel-sel pada permukaan tubuh membentuk lapisan kulit luar. Yang kedua, di dalam tubuh sel-sel epitel membentuk lapisan mulut dan saluran pencernaan dan melindungi organ-organ ini. Dia juga mempunyai jaringan epitel yang menyerap air dan nutrisi. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.